يا معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli salah wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad faza min at-taqwa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dalam naungan rahmatan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara berzikir, melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin jamaah Masjid Nur At-Taubah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini di hari Jumat, di hari Sayyidul Ayam, di bulan Sya'ban, izinkan khatib ingin menyampaikan materi khotbahnya dengan judul Don't Leave Allah and His Rasul. Judul ini merupakan lanjutan materi bulan kemarin, yaitu How to Change Our Life Faster. Hampir seluruh materi khutbah atau ceramah saya berkisar tentang perubahan hidup dari yang miskin jadi orang kaya,
dari orang yang tidak dianggap menjadi orang yang diperhitungkan, dari nothing menjadi everything, dari zero menjadi miliarder. Oleh karena itu alangkah bijaksananya yang hadir di sini ada yang disampaikan oleh guru-guru, oleh ustaz-ustaz, atau saya sendiri. Setiap ada khutbah, jangan tidur, jangan ada WA-an atau ngobrol sana sini yang tidak ada gunanya. Ada sih yang mengkritik atau memberikan pandangan tentang isi khutbah saya. Coba ganti yang tema lain sih. Jangan bicara dunia kalau khutbah atau ceramah tuh. Di dalam Al-Quran Allah saja nyuruh kita untuk mendapatkan dunianya. Mengapa kita sebagai makhluknya melarangnya? Kalau kita jadi orang miskin, emang enak? Bisa apa kita membantu saudara kita yang sedang kelaparan, kesakitan, dan lain-lain? Saya hanya menyampaikan, mengajarkan, dan memperkenalkan Allah, pemilik jagat raya. Allah Maha Kaya, Maha Segalanya, bukan mengajarkan korupsi atau hal-hal yang buruk. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita pengen kaya, jaya, sukses, terkenal, dan lain-lain, sebetulnya ada jalan, ada cara, ada solusi untuk mencapai itu dengan mudah dan tidak pakai lama. Namun cara ini banyak ditinggalkan oleh kita semua. Kita lebih sering menggunakan caranya orang lain dibanding dengan caranya kita sendiri sebagai pemeluk agama Islam. Seperti apa sih caranya? Setiap orang pasti punya cara untuk menjadikan dirinya orang nomor satu, orang kaya, orang hebat, orang jaya, atau orang terkenal sekalipun. Ada kalanya jalannya sekolah tinggi dulu, baru bekerja dan merintis yang lebih tinggi, atau bekerja di sebuah perusahaan negara asing bertahun-tahun kemudian menjadi seorang GM. Setelah itu baru pulang ke negaranya masing-masing. Sekali lagi, ini adalah langkah yang keliru, salah, masih menggunakan metode lama. Mari kita berubah menjadi atau menemukan jalan yang baru, jalan yang mudah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang dimaksud adalah menjalankan yang wajib dan menghidupi yang sunnah, melaksanakan yang asas dan mendukung yang sunnah. Itu saja, simple bukan? Asalkan kita mau ke sana dan melaksananya, insya Allah the dream will come true. Hadirin jamaah salat Jumat, hafizani wa hafizakumullah. Sepintas hal ini sepele, kecil dan tidak masuk akal. Apa benar sih dengan melaksanakan yang wajib dan menghidupi yang sunnah saja kita akan berubah menjadi orang kaya, orang jaya, orang yang terkenal, orang yang terhormat? Kalau kita menjadi umatnya Rasulullah, mau melaksanakan yang wajib dan menghidupi yang sunnah, insya Allah akan menjadi orang yang berubah lebih duluan atau lebih cepat dibanding dengan orang-orang yang tidak pakai Allah dan Rasulnya. Maksud dari kalimat melaksanakan yang wajib dan menghidupi yang sunnah adalah kita melaksanakan salat wajib dalam setiap harinya ada 5 waktu. Harusnya kita tunaikan tanpa kecuali, tanpa bolong-bolong atau tidak sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'ana fajr
Innal Qur'ana fajri kana mashhuda. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Begitu jelas arti ayat di atas. Kita disuruh melaksanakan sholat tanpa kecuali. Segitunya aja kalau kita melaksanakannya tanpa bolong, insya Allah akan berdampak pada pelakunya masing-masing. Apalagi kalau kita melakukannya dengan tepat waktu, berjamaah secara sempurna, ini akan lebih besar lagi pengaruhnya buat kita semua. Sebelum dan setelah kita melaksanakan sholat wajib, kita laksanakan dulu sholat sunnah, ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain seperti membaca 4 surat, yaitu Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan surat Al-Mulk. Bila malam harinya sebelum kita tidur melaksanakan sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, dan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Jika hal ini dilakukan oleh kita semua sebagai orang Islam secara istiqomah, maka hal ini akan menjadi senjata yang sempurna bagi umat Islam. Sebab senjata ini tidak dimiliki oleh umat lain atau agama lain. Allah begitu sayang pada umatnya Rasulullah, maka Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat sunnah agar kita diangkat ke derajat yang tempat yang terpuji. Quran Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, pada sebagian malam hari persembahyang tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Allah berfirman dalam surat yang lain, surat An-Nur ayat 54, Qul adi'ullah wa adi'ur rasul fa in tawallaw fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'u tahtadu wa ma 'ala rasul illa al-balagul mubin. Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak ada lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanah dengan terang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin salat Jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah, begitu banyak ayat-ayat dari Al-Quran yang menekankan kita agar selalu taat dan takut pada Allah dan mencintai Rasulnya. Ini semua kalau kita sadar, sesadar-sadarnya, tak lain maksudnya adalah mau berubah. Tuh itu jalannya, tuh itu solusinya, tuh itu jawabannya. Sebaliknya, kalau kita tidak taat atau tidak takut pada Allah, maka dampaknya akan terjadi sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali orang-orang di luar
berpenghasilan besar, namun tetap saja urusan ekonomi rumah tangganya carut marut. Atau kita yang ingin berubah yang lebih baik, begitu lama sekali perubahannya, bahkan mereka sampai putus asa. Mengapa berubah untuk kita sangat lama? Jawabannya adalah dikarenakan kita semua makhluk Allah, makhluk yang sangat berani menunda-nunda panggilan Allah, tidak mau salat berjamaah dan enggan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya. Hadirin salat Jumat yang selalu dalam lindungan Allah, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah serta mencintai Rasulnya, saya akan menceritakan satu kisah yang insya Allah kisahnya akan menambah gairah kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ada seorang pemuda miskin di tahun 2017 yang sudah punya istri, yang hidupnya ngontrak untuk tempat tinggalnya. Dia tidak punya motor, dia berjalan kaki untuk melakukan aktivitasnya. Bagaimana dengan kita yang ada di sini? Sudah jadi ASN, berpenghasilan besar, jadi murid SMA Negeri 6. Kalau berangkat ke tempat tugasnya pakai mobil, motor, atau bahkan naik angkot, beda bukan. Dalam kurun waktu 2 tahun, dia berubah menjadi seorang miliarder. Apa pasal dia berubah lebih cepat dari yang hadir di sini? Dia berusaha setiap harinya selalu sholat berjamaah, melaksanakan sholat sunnah, membaca Quran, membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Sekiranya dia lupa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kemarinnya, maka besoknya diganti. Begitu dan begitu seterusnya. Di tahun 2019 sebelum corona ada, dia menceritakan 8 keluarganya berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh dengan perincian 4 orang kelas bisnis dan 4 lainnya kelas ekonomi. Dan di tahun yang sama, tahun 2019, membangun rumah seharga 1,7 miliar. Kalau kita hitung-hitung, dia berpenghasilan per bulannya 70 atau 80 juta, bahkan mungkin lebih, sekitar 200 juta per bulannya, karena dia mempunyai karyawan-karyawan dengan 17 kios baksonya. Masya Allah, subhanallah, what amazing. Kesimpulan khutbah kali ini, di balik sunnah ada kejayaan, di balik sunnah ada kekayaan, di balik sunnah ada kemenangan, di balik sunnah ada berita gembira. Dan link Allah dan link Rasul, dan tinggalkan Allah dan Rasulnya. Katanya kita miskin, gak mau sholat. Katanya kita banyak hutang, kok gak mau baca Quran. Katanya kita jadi pengangguran, kok gak mau bersolawat. Katanya ingin masuk perguruan tinggi negeri, kok gak mau sholat duha. Jika ingin berubah, taatilah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, ya sudah, berarti Allah tidak akan mau menolong.
atau merubah kondisi kita selama-lamanya. Itu saja yang kita bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Semoga bermanfaat kisah kali ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا بلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تحرمنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.